dari luar itu menimbulkan tidak diperbolehkannya mengusap muzah. Jadi yang di dalam harus benar-benar hanya kaki, tidak ada sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Sumaingkana nuli lamun ana sapa mutawaddi iku bitoharatil maski kelawan sesuci krana ngusap muzah. Ini yang harus diperhatikan pada saat mengusap muzah. Lazimahu mongko wajib ing mutawaddi apa ghuslu qadamaihi masuh delamaane mutawaddi faqat khalih belakane qadam. Kemudian apabila orang yang mengusap muzah itu berwudunya dengan cara mengusap muzah, jadi tidak dilepas sepatunya, maka harus membasuh telapak kakinya muzah. Jadi yang paling bawah yang biasa dipakai berjalan-jalan itu dibasuh waslun. Berarti yang atas cukup diusap dengan tangan, kemudian yang bawah dibasuh. Hanya yang bawah, kakinya saja misalnya diangkat, kelihatan telapak muzahnya, kemudian dibasuh. Itu merupakan ketentuan juga. Jadi lazimah. Kalau itu sudah dikerjakan semua, maka orang tersebut dihukumi suci seperti melakukan wudu. Wa yusannu lan den sunataken apa mashu a'lahu ngusap ndur-ndure muzah. Kemudian ini yang disunatkan. Kalau kita pada saat berwudu mengusap muzah, maka disunatkan untuk mengusap yang bagian atas, jadi telapak kaki yang atas. Wasfalihi lan ngesore muzah, kemudian yang bawah juga disunatkan, berarti bawah dan atas. Wakbihi lan tungkae muzah, tumit yang belakang itu juga disunatkan. Waharfihi lan pinggire muzah. Jadi ini disunatkan semua. Tidak harus satu tempat yang diusap, tapi boleh a'la, boleh asfal, boleh akbun, bahkan harfun. Ini semua mendapat kesunatan. Wa qanuhu lan anane maskun iku khututon garis-garis. Kemudian pada saat mengusap disunatkan tangannya direnggangkan. Makanya waktu menyentuh muzah itu bentuknya khututon, garis-garis. Sebagian terkena air, sebagian tidak terkena air. Mufarrijan khalih kang benggangaken sapa mutawaddi asabi'ahu ing pira-pira drijine mutawaddi agar khututon tadi. Jadi jarinya pada saat mengusap direnggangkan seperti ini. Boleh diusapkan seret, boleh. Yang di bawah juga dari bawah gitu, yang di samping juga dari samping. Biaya doa, ini gambaran yang disunatkan pada saat melakukan mengusap muzah yang disunatkan. Biaya doa gambare ento nyeleh sapa mutawaddi yusrahu ing tangan kiwane mutawaddi. Tangan yang kiri ditempatkan di bawah muzah. Posisinya yang di belakang, di tumit. Wa yamnahu lan tangan tengene mutawaddi ala dhahril asabi'i ing atase njabane
ing atase njabane pira-pira drijine sikil. Kemudian tangan yang kanan itu ditempatkan di atasnya jari kaki. Berarti yang kanan di depan, yang tangan kiri di depan, di belakang, di tumit. Ini cara yang disunatkan. Summa yamuru mongko nuli nglakokaken sapa mutawaddi mufarrijan kalih wong kang benggangaken sapa mutawaddi asabiahu ing pira-pira drijine mutawaddi. Kemudian kita menjalankan kedua tangan tadi dalam keadaan jari-jarinya direnggangkan. Hadihi nyatane ikilah yumna ila akhiri sakihi maring akhire kentole mutawaddi watilka lan mengkono-mengkono yusra ila atrofi asabihi maring pira-pira pucuke drijine mutawaddi. Caranya menggerakkannya yang kanan ke arah belakang, karena tadi kan tangan kanan berada di arah depan, di jari-jari. Diarahkan ke belakang sampai ke akhir betis, berarti yang paling belakang. Kemudian yang kanan, yang kiri dari tumit diarahkan ke arah jari. Itu cara yang disunatkan. Tapi tidak harus, hanya mengusap sebagian sudah cukup. Wa yusannulan den sunataken apa yakuna yen ta ana apa maskuhu ngusape muzah iku marotan saambalan. Kemudian juga disunatkan pada saat mengusap muzah itu hanya satu kali. Jadi tidak diulang-ulang. Bukannya tangan kita dicelupkan ke air kemudian diusapkan ke muzah kiri, kemudian yang kanan celupkan lagi ke bawah, misalnya tidak seperti itu. Hanya satu kali, yang kiri tadi di bawah diarahkan ke depan, yang kanan dari arah depan diarahkan ke belakang. Jadi serong bentuknya. Maka sudah mencakup sebagian a'la, sebagian asfal, dan sebagian akbun ataupun harfun. Sudah merata ini. 5 krono barang maro kang usungen apa ma anna tasil sahu nyatane temen sedune ngaping teloni mashun iku khilaful aula nulayani kautaman. Itu alasannya karena pada keterangan yang telah lalu sudah dijelaskan kalau mengusap muzah itu tidak boleh taslis, hanya satu kali. Kalau taslis hukumnya khilaful aula. Wal wajibu utai kang wajib. Tadi kan yang disunatkan seperti tadi sempurna. Kemudian yang paling wajib dan sudah cukup untuk mengganti membasuh kaki, wal wajibu utai kang wajib mindalika saking mengkono-mengkono mashun iku mashu adnasaiin ngusap luweh andap-andape swiji-wiji min dohiri a'lahu saking jabane dhuwure muzah. Jadi ini yang paling penting. Kalau kita tidak ingin melakukan yang paling sempurna, maka kita cukup dengan cara mengusap muzah yang penting min dohiri a'lahu, di bagian luar atasnya muzah. Jadi bagian atasnya telapak kaki. Di atasnya jari misalnya boleh. Agak ke belakang dekat tumit misalnya, dekat mata kaki misalnya, tapi yang di depan misalnya, itu juga masih
diperbolehkan. Yang penting min dohiri a'lahu. Jadi kaki yang depan, yang atas. Nadiroma khalih madani barang marro kang wis apa ma fi maskirasi ing dalam ngusap setengah sirah. Disamakan dengan pada bab wudu yang membahas tentang mengusap kepala. Dalam mengusap kepala juga yang diwajibkan sebagian, tidak semuanya. Yang penting masih di bagian kepala. Falau masaha, karena tadi yang diwajibkan adalah mashu adna say'in min dohirihi. Falau masaha, monggo lamun ngusap sapa mutawaddi batinahu ing jerone muzah. Ini masalah yang diwajibkan tadi mengusap yang atas telapak kaki. Kemudian ini seandainya kita berwudu pada saat membasuh muzah, itu yang dibasuh yang di dalam. Jadi tangan kita dimasukkan ke dalam muzah, menyentuh bagian kaki misalnya. Awik tasoro utawa ngringkes sapa mutawaddi ala asfalihi ing atase ngesore muzah, atau yang diusap hanya yang bagian bawah misalnya. Au akbihi utawa tungkae mutawaddi, berarti ini yang dibasuh tumitnya muzah, muzah yang belakang. Au kharfihi utawa pinggire muzah, atau yang diusap yang samping, bukan bagian atas dari sepatu yang dipakai. Lam yujzihi mongko ora nyukupi apa mashun ing mutawaddi. Jadi jawabnya ini masih belum sah. Jadi untuk samping, untuk belakang, bawah itu hanya sebuah kesunatan. Yang asli diwajibkan adalah bagian yang atas. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sama dengan pada saat membasuh, mengusap kepala. Idza lam yurid, ari kalane orang ringkes sapa. Idza lam yurid, ari kalane orang ngarepaken sapa mutawaddi al-iktisara ing ringkes. Maksudnya mengusap bagian samping kiri bawah itu tadi belum selesai, apabila tidak ingin mengkhususkan basuhan atau usapan. Illa alal a'la angin ing atase kang dhuwur. Tapi kalau hanya menginginkan yang paling atas, berarti samping-samping juga tidak dihukumi sudah membasuh. Jadi di sini tinggal bagaimana cara berniat. Belum cukup untuk mengusap muzah tadi, kalau memang orang yang mengusap muzah tidak hanya ingin mengusap muzah yang bawah, kiri, atau samping. Tapi yang diutamakan yang paling atas. Jadi harus mengusap yang atas. Kalau dia sudah mencukupkan yang samping, berarti sudah cukup. Karena memang hanya itu yang ingin diusap. Jadi untuk mengusap muzah, itu yang paling